Ya, jadi hari ini kami telah melaporkan seseorang dari atau katakan suami dari klien kami, Bu Pipit, terkait adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang untuk menghilangkan asal usul. Lalu ada dugaan feeling seorang istri bahwa adanya dugaan pemalsuan dokumen itu dikarenakan untuk kepentingan pribadinya dia. Dalam hal ini klien kami juga mungkin nalurinya seorang perempuan, dia beberapa hari lalu menghubungi melalui media sosial, direct message kepada seseorang wanita yang diduga sedang menjalin hubungan dengan suaminya, dan juga klien kami juga mendirect message kakak dari wanita yang diduga ada hubungan khusus dengan suaminya. Apa sih Bang isi DM-nya Bang setelah menanggapi dia tahu merasa dari DM, tanggapan dari dia seperti apa? Silakan. Mbak Pipit boleh jelaskan? Boleh agak maju kan? Ya, terima kasih semuanya. Intinya di DM itu saya tidak menyudutkan siapapun, tapi di sana ada statement bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya, yang sedangkan sampai hari ini saya masih menjadi istri sah secara hukum, dan dia sudah mengaku bahwa dia menjadi duda. Jadi perempuan ini bilang bahwa suami saya ini duda dan saya dipanggil dengan dia sebagai mantan istrinya. Itu sih. Kalau tekanan sampai detik ini saya tidak pernah mau mencari bukti, tapi cukup bagi saya ketika suami saya sudah bilang bahwa berstatement bahwa saya ini sudah menjadi mantan istri gitu. Sedangkan sidang perceraian saja belum ada putusan sidang gitu bahwa saya sudah menjadi mantan istrinya dia gitu loh. Desember itu dia mulai berubah gelagatnya sampai terakhir dia kabur dari rumah, pergi dari rumah itu di bulan Februari akhir. Sampai detik ini dia tidak pulang, bahkan lebaran pun tidak pulang untuk sekedar meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Dan menemui anak pun sudah tidak, bahkan ditelepon sama pengasuh saya tidak diangkat. Saya semua nomor sudah diblok sama dia. Mbak, untuk tanggung jawab sebagai suami, apakah masih dijalankan atau sudah berhenti sejak kapan Mbak? Kalau tahu? Kalau suami untuk diri saya mungkin sudah tidak ya. Tapi kalau untuk anak itu harus ditagih terus Mas. Baru ya bahasanya kalau nggak ditagih 5 kali itu kayaknya kurang sadar diri gitu loh. Itu sih sebenarnya. Mbak, kalau bisa dibilang Mbak sudah mencoba menghubungi pihak keluarga dari si RB ini sendiri untuk... Kalau saya cuma gini ya Mas, kalau untuk menghubungi pihak keluarga saya tidak, tapi cukup statement dari perempuan tersebut. Saya dibilang mantan istri, dia bilang mengaku sudah duda, berarti ada apa gitu loh. Nggak penting kan sebenarnya, uang saya juga belum mantan istri gitu, dia udah ngaku-ngaku duda juga gitu loh. Untuk apa gitu loh, dalam tanda kutip gitu. Berarti belum ada komunikasi dengan kakak pelaku ya? Saya sudah DM, tapi tidak direspon. Tapi bahkan si perempuan ini marah-marah, katanya nggak terima kenapa saya harus nge-DM kakaknya gitu loh. Gitu. Jadi malah mengultimatum saya. Tahunya itu dari mana Mbak? Apa? Tahu dia marah-marah? Ada, dia DM ke saya, ada buktinya. Jadi dia bilang jangan jangan nge-DM kakak saya gitu, sama suaminya, dia bilang seperti itu. Ya saya kan cuma bertanya, apa salah sebagai seorang perempuan bertanya gitu kan? Mendiem kakaknya, maksudnya si RB? Ya, R dan D. DM gimana Kak? Kakak sendiri? Ya, assalamualaikum, apa kenal dengan suami saya yang bernama ini gitu kan, inisial R juga gitu kan. Tapi dia tidak membalas, yang membalas malah yaitu si perempuan. Adiknya. Jadi begini, teman-teman, barusan kita juga sudah melaporkan bahwa memang ada identitas yang menurut kita itu ada dipalsukan. Salah satunya adalah menerangkan bahwa di posisi si terlapor ini dalam keterangannya belum menikah, padahal sudah jelas adalah menikahnya sudah 10 tahun. Itu satu yang kita laporkan. Kemudian terkait bukti tambahannya bahwa
tanggal 18 besok kan ada sidang perceraian nih antara ibu dengan si terlapor. Jadi otomatis jelas sekali bahwa ini masih terikat pernikahan, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita laporkannya ada pemalsuannya. Gitu. Mungkin akibat dari itu juga kita lihat dari segi kemanusiaannya ibu ini, Ibu Vivit ini kan, beliau ini adalah seorang perempuan yang masih memiliki anak kecil, di mana akta catatan sipil juga harus mencatat dengan jelas ketika dia membuat suatu untuk akta catatan kependudukan khusus lagi, ternyata sang suami sudah tidak terdaftar lagi di kakaknya beliau. Nah, akibat dari ini sudah jelas sekali ini pemalsuannya. Sebagaimana diatur sebagai pasal 93 Undang-Undang Catatan Penduduk itu di Undang-Undang 23 tahun 2006 itu tercatat pemalsuan data. Nah, akibat dari itu timbullah kerugian. Apa kerugiannya? Dengan cara tipu muslihat dia melakukan serangkaian kebohongan kepada Ibu Pipit ini, yang dia lakukan apa? Dengan cara memasukkan identitas. Tujuannya apa? Dia buatlah itu untuk pinjaman uang. Tapi saya tidak sebutkan di sini. Yang intinya untuk menjabat sesuatu jabatan, uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan notabene BPKB tersebut masih nama beliau. Nah, jadi ibu ini sangat-sangat dikriminalisasi hak-haknya sebagai perempuan. Nah, untuk itu kita minta perlindungan hukum kepada negara. Kemana kita? Ke kepolisian dengan membuat surat laporan polisi ini. Nah, setelah itu juga ada hal lain yang dilakukan oleh si suaminya itu, karena belum cerai ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Roman tadi, belum cerai. Status mereka masih sah sebagai suami istri. Dia membuat dan mengaku menyatakan bahwa beliau masih sebagai seorang duda. Yang padahal dia di KTP-nya jelas masih bujangan lah itulah atau apalah. Ya, menurut saya secara psikologis dia sama anaknya aja udah lupa. Lah bagaimana sama istrinya? Ini anak benih cinta dia, kasih sayang dia lupa. Taruhlah sama istrinya udah lupa, tapi sama anak kok lupa? Kan lucu sekali menurut kita kan. Nah, kita bagaimanapun namanya anak darah daging ya tolonglah diperhatikan. Terus kedua, janganlah